Engkau adalah milikku. Letakkan aku di dalam hatimu, maka aku akan meletakkanmu di dalam hatiku. Lupakan, sudah lupakan orang-orang yang membuatmu sakit. Aku akan menemanimu setiap saat. Aku akan berlari saat kamu memanggilku. Aku bersumpah mencintaimu dengan cara yang berbeda. Ada yang tahu siapa yang menyampaikan ini? Hanya kalimat pendek, tapi kita tahu betapa besar cinta Allah sama kita. Itu beliau sampaikan di beberapa ayat di dalam Al-Quran bahwa kalau kita sampai lalai, jauh, betapa durhakanya kita. Sementara Allah begitu mencintai kita. Sampai Allah akan berlari saat kita memanggilnya. Kita mendekat, Allah lari. Allah yakinkan kita, aku mencintaimu dengan cara yang berbeda. Saya mencuplik sebuah kalimat yang sangat menohok. Adalah pemikiran bodoh. Jika umat berjuang mati-matian menegakkan syariat, sementara tidak memperdulikan akidah, kalau menurut saya konyol. Artinya apa? Kita semuanya di sini sedang berikhtiar, betul? Kita sedang berusaha. Kita ada di kelas fikih muamalah, tapi ini akan menjadi sia-sia ketika landasannya, fondasinya, fundamentalnya kita belum punya. Contoh, kita mau menerapkan syariat, tapi untuk meninggalkan riba sulit. Akhirnya apa? Terus ngaji atau berhenti ngaji kira-kira? Punya lahan sawah besar, luas, sudah puluhan tahun sejak turun-temurun ayahnya, kakeknya itu selalu disewakan sehingga mendapatkan banyak manfaat dari situ. Ternyata setelah belajar fikih muamalah, ternyata menyewakan lahan pertanian untuk sawah, persawahan itu ternyata, kira-kira kalau tahu seperti itu bakalan terus ngaji atau berhenti? Itu fakta, betul? Jadi memang konyol menurut saya. Islam konyol ketika kita mau belajar ini, tapi ternyata fondasinya kita belum punya. Ya itu yang terjadi. Tinggalin gak ya? Kayaknya kayak belum siap. Ragu, khawatir. Hasilnya apa? Kira-kira kalau misalnya kita punya keraguan, kekhawatiran, hasilnya apa, Bu? Hasilnya apa? Iman kita dipertanyakan. Ternyata kita sudah meragukan Allah SWT. Betul? Jadi pesan saya, ketika kita memang setuju, sepakat, dan berkomitmen untuk menerapkan syariat Islam di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita, jaga terus iman kita. Tidak perlu khawatir tidak punya teman, tapi berkumpullah di dalam jamaah orang-orang soleh. Ada satu kisah. Bapak dan Ibu ingat gak ceritanya Nabi Ismail kecil? Ingat ceritanya?
air Zam-Zam. Ingat ceritanya? Ada yang tahu nggak kenapa air Zam-Zam keluar setelah di marwah yang ke-7? Kenapa enggak 4, 5? Ada yang tahu nggak? Wallahu a'lam bishawab. Itu kehendak Allah. Kita nggak bisa. Sebagian ulama berpendapat, ya itu memang sudah ketetapan Allah. Mungkin kalau lebih dari situ ada kemungkinan Nabi Ismail bisa wafat karena sudah kehausan. Ingat ketika Nabi Ibrahim dibakar. Apa yang terjadi? Karena ketaatan, lalu api itu menjadi dingin dan nyaman bagi Nabi Ibrahim. Ingat kisahnya Nabi Musa? Kira-kira kalau Allah nggak bukakan jalan melalui terbelahnya lautan itu, bisa kemana? Bisa kemana? Ada jalan lain? Gak ada. Sudah mentok, sudah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bisanya ya pasrah sudah di situ. Tapi apa yang terjadi? Ketika posisinya sudah mentok, sudah tidak ada jalan lagi, sudah nggak ada. Menurut akal manusia itu sudah tidak mungkin, sudah tidak ada jalan lagi. Apa yang terjadi ketika mentok? Menurut akal manusia sudah mentok, apa yang terjadi? Allah berikan jalan. Apa pesannya di sini? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seringkali kita ada di posisi sulit, tapi yakinlah bahwa setiap ujian yang kita terima, setiap ujian yang kita hadapi itu Allah sudah menakar. Betul? Allah sudah menakar. Kita hanya perlu yakin bahwa setiap ujian yang kita hadapi, permasalahan yang hidup yang kita hadapi itu semuanya datangnya dari Allah.